Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan dari Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Pada kesempatan ini saya melakukan perkuliahan perdana terkait dengan mata kuliah perpajakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang akan kita lihat pada slide-slide berikutnya, maka perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran mata kuliah kita khususnya pada sisi MIT ini ada pada 3 bagian besar. Yang pertama adalah kita melihat terkait dengan pengertian daripada pajak itu sendiri, kemudian pengertian dari pajak itu menurut undang-undang, kemudian menurut para pakar, baik pakar dalam hal ini adalah dari pakar dari pengetahuan perpajakan, baik dari dalam negeri ataupun pakar-pakar daripada luar negeri. Kemudian kita akan melihat lagi terkait dengan beberapa pembahasan menyangkut penghitungan-penghitungan daripada pajak itu sendiri. Lalu ada bagian penting lagi, yaitu kita bahas terkait dengan pengelolaan pajak oleh bendahara. Nah, ini sangat penting untuk diketahui, pengelolaan pajak oleh bendahara. Dalam hal ini bendahara di sektor publik, dalam hal ini pemerintah, dari tiap-tiap instansi, tiap-tiap badan, tiap-tiap lembaga, baik di pusat, daerah, provinsi ataupun kabupaten kota, yang senantiasa melakukan pengelolaan pajak itu adalah, atau yang menangani perpajakan itu adalah undang-undang memberikan kewenangan kepada para bendahara di sektor publik itu untuk melakukan penghitungan tentang pajak itu. Dalam hal ini juga bisa juga bendahara-bendahara pada sektor-sektor publik juga yang akan melakukan itu. Oke. Kita akan melihat yang pertama, yaitu menyangkut dengan pengertian pajak. Di sini pengertian secara umum saja dulu, yaitu iuran yang wajib dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dalam kurung UWP atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Ya toh? Nah, di sini ada beberapa pokok pikiran yang terkandung di dalam pengertian pajak secara umum ini. Yang pertama adalah iuran wajib. Kemudian iuran wajib itu dipungut oleh government, dalam hal ini pemerintah. Dan kemudian iuran tadi itu digunakan dalam rangka biaya-biaya pembangunan, baik istilah biaya rutin ataupun biaya pembangunan, pengadaan barang-barang modal dan seterusnya oleh pemerintah. Nah, di sini juga ada makna bahwa masyarakat yang sudah dikenakan kewajiban membayar pajak itu, mereka itu adalah para pengutang. Artinya begitu orang punya pendapatan, kemudian dikenakan pajak, maka pada saat itu dengan serta-merta masyarakat itu sudah ada beban utang. Nah, jadi kita ini selalu ada utang, dalam hal ini
utang pajak yang harus ditagih oleh pemerintah. Kemudian ada lagi pemahaman di sini bahwa apa yang ditagih oleh pemerintah dalam hal ini pajak itu tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Nah, artinya ada balas jasa yang secara langsung, ada balas jasa yang secara tidak langsung. Nah, dalam hal ini adalah balas jasa yang secara langsung, secara take and give, secara interaktif. Pada saat misalnya orang begitu pajak dibayar, maka tidak ada apa-apa yang didapatkan pada seketika itu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan secara tidak langsung dapat ditunjukkan pada saat pembayaran itu. Nah, tetapi mengandung makna bahwa masyarakat yang membayar pajak atau orang-orang yang mendapatkan status penghutang pajak atau wajib pajak itu akan mendapatkan balas jasa secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung itu banyak hal. Nanti kita kaji yang misalnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik sarana prasarana, kemudian macam-macam itu tentunya dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Notabene masyarakat itu sendiri adalah yang membayar pajak. Nah, dengan demikian maka ada istilah yang muncul adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, jadi dari rakyat membayar pajak, kemudian akan dikelola oleh pemerintah, ya toh? Lalu akan dinikmati kembali oleh masyarakat dengan prestasi-prestasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Barangkali ini adalah memberikan pemahaman, gambar-gambar ini memberikan pemahaman terkait dengan apa guna daripada pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat yang status sebagai pengutang pajak atau wajib pajak tadi. Nah, tentunya di sini rata-rata adalah terkait dengan pembangunan yang kembali bermanfaat kepada masyarakat itu. Misalnya di bidang kesehatan ada posyandu, kemudian imunisasi. Itu dianggarkan oleh pemerintah dengan bersumber daripada paling utama adalah pajak itu. Nah, kalau di sini ada tulisan yang di tengah-tengah ini APBN yang sebagian besar dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, jadi APBN itu sebagian besar, konon katanya sekitar 70% itu bersumber daripada pajak. Kemudian digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Nah, penyelenggaraan pemerintah ini biaya-biaya terkait dengan yang tadi saya sebutkan dengan biaya rutin. Ya toh, misalnya mulai daripada gaji pegawai, kemudian pembangunan fasilitas pemerintah, kantor-kantor, pengadaan peralatan-peralatan, kemudian ada untuk biaya pemerintahnya sendiri, ada biaya untuk legislatif, kemudian yudikatif dan seterusnya. Itu digunakan untuk organisasi pemerintahan secara luas, kemudian digunakan juga untuk pembangunan. Nah, pembangunan yang langsung menyentuh kepada kehidupan masyarakat, yaitu misalnya dari sisi kesehatan, pembangunan posyandu, kemudian penyelenggaraan kegiatan imunisasi, kemudian ada fasilitas infrastruktur, fasilitas dan infrastruktur. Nah, fasilitas jalan, kemudian jembatan, kemudian irigasi dan seterusnya. Lalu kemudian subsidi pangan dan BBM. Nah, ini barangkali bukan hanya saat ini, tetapi data ini mungkin menyangkut dengan apa yang telah berjalan dari puluhan tahun yang lalu. Senantiasa pemerintah itu melayani masyarakat dengan mengeluarkan subsidi dalam rangka mengurangi beban-beban pengeluaran masyarakat. Kemudian ada lagi dana alokasi umum atau disingkat dengan DAU, itu biasa bersumber daripada juga pajak tadi. Nah, di samping pendapatan lain dari negara untuk dialokasikan kepada setiap instansi pemerintah ataupun daerah-daerah tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kemudian digunakan juga untuk penyelenggaraan pemilihan umum, ya, bersumber daripada
APBN dalam hal ini adalah pajak itu sendiri untuk pemilihan umum baik pilpres, pileg ataupun pilkada yang selalu dilaksanakan senantiasa dilakukan secara berkala di seluruh Indonesia. Kemudian pelayanan kesehatan, ya rumah sakit pemerintah kelas 1, rumah sakit kelas 2 dan seterusnya yang menyebar di seluruh penjuru Indonesia, termasuk puskesmas dan seterusnya. Kemudian penegakan hukum, ya tadi saya katakan, kemudian pendidikan, ya banyak sekali dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah secara tegas menjelaskan atau mengalokasikan bagian atau porsi daripada pendidikan di Indonesia itu sangat tinggi, kalau tidak salah di atas 20%. Itu artinya pemerintah yang berjalan wajib menaati undang-undang tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengambil 20% lebih daripada APBN untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, pendidikan di sini mulai daripada tingkat PAUD sampai kepada tingkat kesejahteraan. Terutama dalam hal ini adalah yang diselenggarakan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah itu sendiri dan juga yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian kelestarian lingkungan hidup. Nah, banyak sekali anggaran pemerintah yang dikucurkan yang sebetulnya bersumber dari pajak itu untuk perlindungan lingkungan hidup dan seterusnya. Penanaman kembali, kemudian ada penataan ruang-ruang hijau, kemudian hutan lindung, kemudian macam-macam. Itu semua termasuk para petugas yang senantiasa bolak-balik ke lapangan dalam rangka mengawasi lingkungan hidup dan seterusnya, itu mendapatkan biaya daripada pemerintah, dalam hal ini APBN, yang dalam konteks ini bersumber daripada pajak sebagai pendapatan yang paling besar. Kemudian penanggulangan bencana. Nah, setiap bencana yang muncul di mana-mana ada bantuan-bantuan pemerintah dalam rangka misalnya recovery, penanganan serta-merta pada saat kejadian itu, lalu orang akan kembali dalam kehidupan normal. Kemudian pelestarian budaya, transportasi massal, pertahanan dan keamanan keseluruhannya ini adalah merupakan pos-pos pengeluaran daripada APBN yang dalam konteks ini sebagai kewajiban dari pemerintah untuk membangun, karena ini semua menyentuh kepada hajat hidup orang banyak di seluruh Indonesia. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ya kita melihat kepada pengertian pajak menurut para ahli. Ya, di sini ada beberapa ahli yang saya kutip untuk kita bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama Profesor Dr. P.J.A. Adrian. Nah, ini dari namanya berarti mungkin orang dalam negeri. Oke, orang pengarang buku terkait dengan pajak itu mendefinisikan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, dalam hal ini undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Nah, ini pengertian ini sama mirip seperti pengertian umum yang tadi kita sampaikan. Ada poin-poin yang memang mirip dengan apa yang kita sampaikan tadi sehingga bisa dapat dipahami. Mungkin di sini penekanannya adalah dilaksanakan pungutan-pungutan itu berdasarkan undang-undang, dan orang-orang yang wajib pajak itu ya di sini ada terutang. Nah, kata terutang itu artinya siapa warga negara yang begitu ada pendapatan, maka seketika itu sesungguhnya dia telah berutang kepada negara untuk ditagih oleh negara itu. Nah, bagian-bagian lain dalam definisi ini sama mirip seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Oke, masuk kepada yang kedua, yaitu Profesor Dr. H. Rohmat Sumitro memberikan pengertian atau definisi terkait dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, itu jadi intinya di sini ada objek pajak yaitu masyarakat itu sendiri, kemudian ada petugas pajak dalam hal ini pemerintah yang akan melakukan, dan semua itu berdasarkan kepada aturan dan perundang-undangan. Lalu manfaatnya adalah untuk membiayai pembangunan negara, atau baik biaya rutin ataupun biaya belanja modal dan seterusnya. Nah, definisi Sumitro ini kemudian dikoreksi sendiri. Dia koreksi untuk menyempurnakan pengertian di atas, yaitu pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public service yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan public investment. Nah, di sini kata public investment. Jadi dia merevisi pendapatnya sendiri, kemudian merevisinya ini dia menyatakan bahwa pajak itu adalah perpindahan kekayaan daripada sektor swasta kepada sektor pemerintah. Begitu uang dikeluarkan atau bayar pajak, maka dengan sendirinya akan masuk daripada kas negara. Kemudian uang tersebut tentunya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Lalu ketika ada nilai lebihnya, di sini ada kata pengeluaran rutin, dan kalau ada kelebihannya baru kemudian digunakan dalam rangka pelayanan publik, atau yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Nah, jadi menurut Sumitro ini yang paling utama untuk dikeluarkan adalah membiayai biaya rutin dulu. Biaya rutin seperti yang saya katakan tadi. Pertama gaji-gaji pemerintah, honor-honor dan seterusnya. Kemudian setelah itu pengadaan-pengadaan baik barang ataupun jasa yang terkait dengan organisasi pemerintah itu. Lalu kemudian kalau ada kelebihannya baru digunakan untuk proses pembangunan yang terkait dengan hajat hidup masyarakat. Nah, di sini kata pelayanan masyarakat. Untuk melayan apanya? Ya, itu tadi seperti gambar yang tadi sangat banyak tadi terkait pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan seterusnya tadi yang kita lihat di gambarnya tadi. Oke, ini adalah koreksi daripada pengertian pajak oleh Sumitro itu. Oke, berikut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini pengertian pajak menurut ahli daripada luar negeri, yaitu Sommerfeld 3M, kemudian Anderson Herschel, kemudian Brock-Horche, Anderson Herschel M dan Brock-Horche R. Mereka bertiga secara bersama-sama atau membuat rumusan atau pengertian daripada pajak. Nah, di sini banyak sekali pikiran-pikiran pokok mereka terkait dengan definisi pajak itu. Yang pertama, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Nah, jadi menurut mereka pengalihan kekayaan dari sektor swasta kepada pemerintah tadi itu bukan merupakan sebuah sanksi pelanggaran hukum, tetapi itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun wajib dilaksanakan. Atau jadi bukan pelanggaran hukum untuk menjadi sanksi, tetapi wajib untuk dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi apa yang terjadi transaksi pembayaran pajak tadi wajib dilaksanakan, bukan merupakan sebuah sanksi hukum, karena itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan itu sendiri. Nah, terkait dengan peraturan perundang-undangan nanti seperti di awal tadi saya katakan akan kita kaji pada sisi-sisi berikut, mungkin video berikutnya. Lanjut, tanpa
mendapat imbalan yang langsung dan proporsional. Ya, toh, sudah tidak mendapatkan imbalan, baru tidak proporsional. Nah, jadi pengertiannya adalah tidak, orang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan proporsional, artinya dia akan mendapatkan juga tetapi tidak proporsional. Nah, pengertiannya adalah kalau misalnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menggunakan pajak tadi, katakanlah membangun jalan, setiap orang yang menggunakan jalan itu ya sama adanya. Tetapi orang-orang yang menggunakan pajak itu ada yang barangkali belum menjadi wajib pajak, ada yang wajib pajak tapi membayar pajaknya besar, ada yang membayar pajaknya sedang, ada yang membayar pajaknya sedikit, ada yang menunggak pajaknya, ada yang namplang pajaknya, dan seterusnya. Artinya mereka membayar pajak itu bervariasi, tetapi penggunaan hasilnya itu, misalnya menggunakan jalan atau fasilitas-fasilitas umum, itu sama adanya. Ya toh, semua kendaraan menggunakan jalan sama adanya, menggunakan pelayanan rumah sakit sama adanya, menggunakan sarana prasarana pendidikan sama adanya, tetapi mereka membayar pajak berbeda-beda. Nah, ini pengertian menurut tiga pakar ini mengandung makna begitu. Tidak mendapatkan secara langsung dan tidak proporsional. Nah, di sini dibaca kata tidak ini berarti pengertiannya adalah bukan positif tetapi pengertian negatif, dalam artian bukan sesuatu yang ini, tetapi pengertiannya adalah tidak proporsional, jadi tidak langsung dan tidak proporsional. Begitu menggunakan kata dan ini berarti tidak untuk tidak langsung dan tidak untuk tidak proporsional. Lanjut, agar proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah. Nah, itu jadi seluruhnya tadi tujuannya itu, kita membayar pajak kepada pemerintah tadi, ujungnya adalah menurut tiga pakar ini, ataupun sebetulnya menurut pakar-pakar sebelumnya, tujuannya adalah menjadi biaya bagi pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di Republik Indonesia atau menjalankan roda pemerintahan. Oke. Selanjutnya, kita melihat pengertian pajak dari aspek atau perspektif ekonomi dan hukum. Nah, kalau tadi itu menurut para pakar, baik pakar dalam negeri ataupun pakar yang ada di dalam negeri, sekarang kita melihat pengertian pajak pengertian pajak dilihat dari sudut pandang ekonomi, kemudian dilihat dari sudut pandang hukum. Oke, kita melihat ke bawah. Kalau menurut pandangan ekonomi, pajak itu adalah beralihnya sumber daya sektor privat ke sektor publik. Nah, tadi banyak sekali juga pengertian ini muncul, tapi ternyata pengertian-pengertian tadi itu dipandang sebagai definisi dengan sudut pandang ekonomi, yaitu beralihnya sumber daya sektor privat ke sektor publik. Sumber daya dalam hal ini adalah aset-aset, baik aset-aset dalam hal ini lebih banyak adalah aset-aset lancar, berupa misalnya uang. Nah, tetapi sesungguhnya uang yang disampaikan sebagai nilai pajak yang dialihkan ke pemerintah itu berdasarkan hitungan-hitungan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat itu atau sektor swasta itu, sektor privat itu. Kemudian yang berikut, hukum. Maksudnya pajak dilihat dari sudut pandang atau perspektif hukum, yaitu suatu perikatan yang muncul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Suatu perikatan yang muncul karena adanya undang-undang, ya suatu perikatan artinya suatu perjanjian antara warga masyarakat dengan pemerintah yang terjadi karena adanya peraturan-peraturan dalam hal ini undang-undang yang mengatur, sehingga
menyebabkan adanya atau timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Nah, jadi itu ikatan tadi yang disebabkan oleh ada aturan itu menyebabkan masyarakat punya kewajiban untuk menyetor sejumlah penghasilannya, tentunya dengan metode penghitungan kalau dilihat dari sisi ekonominya, untuk disetor kepada negara. Nah, kemudian masih terkait dengan pandangan atau perspektif hukum, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Nah, negara memiliki power untuk memaksa para wajib pajak untuk membayar pajaknya. Ya toh? Nah, kalau kita mendengar sekarang ini banyak sekali ada program tax amnesty, macam-macam, pajak diringankan, pajak bahkan ditiadakan untuk beberapa pelaku usaha dan seterusnya, itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, tetapi sebetulnya kalau menurut undang-undang, pemerintah diberikan kewenangan, punya kekuatan atau power untuk memaksakan setiap wajib pajak untuk membayar pajak. Nah, itu kalau menurut pandangan hukum ini. Dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan negara. Nah, ini jadi undang-undang mengatur lebih jauh lagi terkait dengan penggunaannya, bukan sekedar mengatur masyarakat memiliki hak dan memiliki kewajiban, ya toh. Kemudian bukan hanya sekedar menyetor sebagian hasilnya, bukan hanya mengatur tentang menyetor kepada negara, bukan hanya mengatur tentang negara dalam hal ini pemerintah bisa memaksakan untuk orang membayar, tetapi juga dari sudut pandangan hukum ini mengatur tentang penggunaannya. Nah, penggunaannya itu adalah terkait dengan penyelenggaraan negara tadi. Nah, negara di sini di dalamnya ada pemerintah, ada wilayah, ada masyarakat, maka ya boleh disebut bahwa selain masyarakat memiliki kewajiban, maka mereka punya hak, kewajiban untuk membayar pajak, mereka juga punya hak untuk menikmati penyelenggaraan negara tadi, yaitu negara menyediakan seluruh kebutuhan-kebutuhan fisik ataupun non-fisik terhadap masyarakatnya. Itu adalah pengertian hukum. Kemudian seterusnya, ya lebih rinci lagi kita bicara terkait dengan pajak ini berdasarkan undang-undang. Nah, jadi tadi itu pertama terkait dengan pembahasan menurut pandangan para pakar di bidang perpajakan, baik pakar dalam negeri ataupun luar negeri, kemudian menurut perspektif perekonomian, ekonomi dan hukum. Sekarang kita lebih kepada pengertian menurut undang-undang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian undang-undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, dalam undang-undang ini ada dua undang-undang. Pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83, kemudian undang-undang ini dilakukan semacam penyempurnaan atau istilahnya itu di amandemen. Kemudian keluar undang-undang baru pada tahun 2007 dengan nomor pokok undang-undangnya adalah nomor 28, di mana undang-undang itu mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kita bisa mengutip daripada undang-undang itu terkait dengan pengertian pajak itu sendiri. Adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini seakan-akan ini pengertiannya, ini semuanya sama kalimat, sama substansinya, berputar sekitar wajib pajak dari sebagai masyarakat, sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak ketika mereka punya pendapatan, maka ketika itu dianggap mereka telah berutang, baik secara perorangan. Di sini ada tambahannya, baik secara perorangan pembayaran pajak secara pribadi ataupun pajak
pajak badan hukum, pajak badan yang diatur oleh undang-undang ini dengan cara paksa. Nah, kemudian tentunya penagihan tadi itu tidak mendapatkan imbalan bagi para wajib pajak secara langsung. Berarti secara tidak langsung dapat keimbalannya. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian negara menggunakannya dalam rangka memenuhi keperluan-keperluan pelayanan kepada masyarakat secara besar-besaran, sebesar-besarnya. Nah, itu pengertian pajak di sini kita ambil daripada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, jadi ada poin-poin yang ada di sini sebenarnya sama dengan definisi yang sudah kita bahas dari awal tadi. Oke. Kemudian ada penting lagi untuk kita perhatikan di sini bicara tentang lebih khusus bagaimana corak atau macam ragam daripada perpajakan yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, tentunya setiap negara itu memiliki corak tersendiri, berbagai macam negara dengan corak perpajakan yang berbeda-beda. Kalau untuk kita Indonesia, ada 3 hal yang mungkin dilihat sebagai corak perpajakan di Indonesia. Yang pertama adalah pajak di sini dilihat sebagai bentuk peran serta wajib pajak dalam proses pembangunan nasional. Nah, jadi kita di Indonesia kalau bicara pajak berarti itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat yang dalam hal ini notabene adalah sudah tercatat sebagai orang yang memiliki wajib pajak, istilahnya wajib pajak, yang digunakan dalam rangka proses pembangunan nasional. Itu pemikiran dasar. Barangkali negara-negara lain juga seperti begitu. Artinya mungkin secara singkat, secara ekonomi bahwa masyarakatlah yang membiayai pembangunan negara itu. Ya, toh? Kemudian corak berikut terkait dengan perpajakan di kita di Indonesia adalah tanggung jawab penunaian berada di wajib pajak itu sendiri. Tanggung jawab untuk membayar, menunaikan atau mengalihkan kekayaan sebagian kekayaan tadi itu sebenarnya tanggung jawabnya itu ada pada wajib pajak itu sendiri. Ini memiliki pengertian yang sangat luas dan mendalam. Artinya kalau si A sudah ada utang pajaknya, maka dialah yang harus membayar pajaknya. Kenapa? Karena dia memiliki apa yang istilahnya itu nomor pokok wajib pajak. Nah, tidak mungkin si A yang memiliki nilai utang pajak itu akan dibayar oleh orang lain, karena orang lain juga memiliki NPWP sendiri atau badan lain juga memiliki NPWP sendiri. Artinya si A tidak bisa membayar pajak atas nama si B, ya toh? Barangkali kasusnya adalah misalnya sekedar titip, tetapi dari sisi administrasinya dibayar harus berdasarkan NPWP-nya. Seperti begitu. Artinya di sini setiap wajib pajak itu harus punya kewajiban untuk melaksanakan, menunaikan wajib pajak itu sendiri. Yaitu dari sisi pembayarannya. Kasusnya kayak begitu. Jadi di sini lebih ditekankan kepada, tadi saya katakan, membayar berdasarkan nomor pokok wajib pajak itu. Ya, toh, kalau saya punya pajak bulan ini adalah atau 1 tahun ini adalah 50.000, maka 50.000 saja tadi harus saya bayar berdasarkan nomor pokok wajib pajak yang saya miliki. Tidak bisa saya titip kepada orang lain untuk membayar dengan menggunakan NPWP orang lain. Nah, itu kayak begitu. Kayak begitu maksudnya. Kemudian yang berikut, wajib pajak menghitung dan menyetor pajak sendiri yang terhutang, self-assessment. Nah, ini barangkali ada upaya pemerintah seperti begitu. Apalagi sudah dibantu dengan sistem e-pajak, kita kenal ada istilah e-pajak, maka masyarakat bisa mengakses melalui jaringan aplikasi internet dan seterusnya, sehingga masyarakat bisa menghitung sendiri. Ada form-form penghitungan, SP macam-macam, SP1, SP2, dan seterusnya. Lalu masyarakat bisa menghitung tentang berapa nilai pajak yang harus mereka menyetor kepada pemerintah. Ini ada kemudahan-kemudahan seperti begitu yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sekarang. Ini masuk sebagai apa istilahnya di sini, corak perpajakan di Indonesia. Nah, jadi ada 3 hal ini
yang merupakan corak perpajakan di negara kita, Republik Indonesia. Oke. Kemudian, ya barangkali saya tambahkan satu ini lagi karena waktu sudah sangat lama. Unsur-unsur pajak. Nah, di dalam pajak itu barangkali ini lebih kepada merangkum seluruh apa yang sudah kita bahas dari tadi, baik terkait dengan pengertian secara umum menurut para ahli, menurut sudut pandang hukum dan perekonomian, kemudian ada undang-undang tadi, itu kita tiba kepada perumusan terkait dengan kita mengerti tentang unsur-unsur pajak itu sendiri. Tentunya ini tidak bisa terlepas daripada apa yang kita jelaskan tadi. Di mana di sini kita melihat nomor satu, unsur-unsur pajak nomor satu adalah pungutan pajak dan lain bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 23A. Nah, jadi menurut Undang-Undang Dasar Hukum Tertinggi Indonesia itu memberikan satu unsur yang paling penting terkait dengan unsur-unsur pajak itu, yaitu bersifat memaksa. Kemudian yang berikut, tidak mendapat imbalan secara langsung. Nah, unsur atau bagian daripada kita bicara pajak itu adalah orang membayar pajak itu atau wajib pajak menunaikan pembayaran pajaknya itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kemudian unsur berikut adalah untuk fungsi pembiayaan umum baik rutin maupun pembangunan. Nah, jadi itu. Kemudian yang keempat adalah sanksi bagi wajib pajak yang lalai. Nah, ada tadi sifatnya memaksa, lalu kemudian tidak sampai membayar, maka tentunya ada sanksi. Walaupun ada tadi itu ada satu definisi mengatakan bahwa pembayaran pajak itu bukan karena orang melakukan pelanggaran hukum. Akan tetapi kalau orang tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi. Nah, jadi pengertiannya begitu. Kemudian memiliki fungsi budgeter. Nah, itu. Pajak itu sendiri dari sisi fiskal, ya dari sisi fiskal itu memiliki sisi budgeternya. Artinya pemerintah membuat perencanaan pembangunan untuk satu waktu akan datang, tentunya berdasarkan kepada estimasi penghitungan penerimaan pajak, sehingga penyelenggaraan atau biaya-biaya yang dikeluarkan nanti betul-betul dia selaras dengan apa yang nanti direalisasikan oleh pemerintah terkait dalam hal ini adalah penagihan pajak itu sendiri. Jadi ada istilahnya melakukan proses penganggaran. Proses penganggaran tentunya harus memperhitungkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Maka negara memiliki kekuatan yang paling besar adalah penagihan-penagihan pajak tadi. Harus diperhitungkan baik-baik supaya bisa mereka menjadikan sebagai data dalam rangka menyusun anggaran di tahun akan datang. Nah, seperti begitu. Ini yang dimaksudkan dengan memiliki fungsi budgeter. Ya, budgeter itu budget itu artinya penganggaran artinya perencanaan di bidang keuangan, merencanakan pendapatannya dan merencanakan pengeluarannya. Nah, seperti begitu. Oke, saya kira seperti begitu penjelasan untuk kali ini. Insya Allah kita sambung pada video berikut, yaitu dimulai dengan judul kita yaitu jenis pajak berdasarkan golongan dan seterusnya. Yaitu jenis pajak berdasarkan golongan dan seterusnya kita akan bahas pada video yang lain. Oke. Saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih, lalu saya tutup dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.